Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini gue bakal share tentang strategi pemasaran Facebook di tahun 2024, yaitu dengan cara pakai algoritma Facebook. Ini salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan minat audiens atau minat penonton kita, guys ya. Nah, di sini yang disebut algoritma Facebook itu dikenal sebagai meta, bro. Jadi, kalau misalkan lu nanya algoritma apa sih, algoritma itu meta sendiri, namanya algoritma. Nah, jadi sederhananya gini sih. Jadi ini kayak seperangkat pemula atau aturan canggih ya, yang mengurutkan dan menentukan peringkat konten di seluruh platform media sosial yang ini, Facebook ini gitu loh. Ya, ini kayak mengevolusi postingan, iklan, cerita dan lain-lain lah, dan memutuskan mana yang harus dilihat audiens lu, pengguna lu gitu di berandanya dan pesanan mereka gitu loh. Ya, berdasarkan minat sebenarnya gitu. Tapi algoritma ini bukan kayak konstanta gitu loh. Ya perlu lu juga harus mantau gitu, harus mantau setiap perubahan, terutama ya kalau ada intinya kalau ada perubahan ya lu harus cepat-cepat ngecek gitu gimana, apa tidak melanggar kebijakan, ya gimana gitulah. Ya, menurut gue sih memahami algoritma Facebook sih penting kalau lo emang mau dapat hasil gitu. Nah, tapi gimana sih cara kerja algoritma Facebook? Nah, di sini gue sedikit jelasin ya. Jadi algoritma Facebook atau Meta ini ya dulu sih digunakan kayak memprioritaskan postingan ya. Jadi dia tuh sebelum ada Meta ya, Facebook itu memprioritaskan postingan berdasarkan jumlah suka. Misalnya 100.000 yang suka, itu pasti nongol di beranda lo gitu. Tapi ya sekarang sih beda, meskipun udah pindah ke Meta ya, maksudnya algoritmanya jadi Meta gitu ya, kayak nggak penting like atau apa, kalau lu nggak suka ya nggak bakal nonjol di beranda lo gitu loh. Iya, kalau nggak ada algoritma nih ya, kalau nggak ada Meta nih, misal lu nggak suka masak tapi di beranda lu penuh sama konten-konten masak, entah itu foto entah itu video, ya kan lu enak kan, maksudnya kayak apa sih gitu bro. Makanya diadakanlah Meta atau algoritma ini gitu. Kalau dulu berdasarkan like, ya ibaratnya kalau yang like 100.000 tapi lu nggak suka nih ya, tetap aja di beranda lu itu yang keluar gitu loh. Makanya ya menurut gue sih sekarang algoritma Facebook sih lebih relevan sih menurut gue sih. Nah, jadi sekarang ini kayaknya Facebook nih kayak memberi, kayak ngasih peringkat pada postingan di beranda kita loh. Jadi maksudnya kayak lu punya temen nih ya, sering chattingan, sering komentar, intinya interaksi aja, sering interaksi, itu yang muncul utama gitu loh. Jadi kalau misalkan lu chattingan terus kok saling komenan sama pacar lu misalnya, jadi status pacar lu itu paling utama nonjol gitu di beranda lu gitu loh. Terus menurut gue yang kedua nih ya, jadi tadi yang pertama, terus yang kedua itu seberapa relevannya konten atau
status di Facebook itu dengan lu gitu. Apakah lo akan berinteraksi, apakah lo akan suka atau komen ya, atau sebagainya lah, nge-share atau gimana gitu loh. Ya menurut gue sih ya bagus gitu loh. Bagusnya gimana ya, kalau misalkan pacar lo update status langsung tahu gitu loh, bagusnya gitu. Jadi menurut gue sih ini sih masuk kayak foto sama video gitu ya. Kalau misalkan sekarang kan masih kayak banyak konten kreator di Facebook juga gitu lah ya, walaupun baru-baru gitu. Jadi walaupun entah itu foto, entah itu video, kalau misalkan lu terus berinteraksi, pasti yang nongol itu yang sering interaksi dengan lu di beranda lu itu. Kalau misalkan lu pertama kali buka Facebook, pasti yang keluar status dia gitu loh, yang sering berinteraksi dengan lu, entah itu pacar lu atau siapa gitu. Nah, yang menurut gua lebih ke viral lah, ibaratnya viral, kecuali konten yang viral gitu. Misalkan si Facebook nih udah tahu nih, oh ini lagi viral nih, oh lagi rame, itu pasti bakal muncul di beranda lu gitu. Makanya gue sering sih kayak lihat misal gue nih mikirin apa gitu, si Facebook itu tahu gitu tentang apa yang kita pikirin. Kadang-kadang nongol tuh status, artikel, foto, video atau apapun yang bersangkutan dengan pikiran gue. Karena apa? Karena gue sebelumnya menyukai hal-hal yang mendekati postingan yang dia sajikan ke gue gitu loh. Nah, balik lagi, sekarang kan banyak konten kreator kayak bikin reels, bikin video pendek, itu kan algoritmanya lebih beda gitu loh. Jadi ya algoritma sama sih kayak postingan, kayak status gitu, tapi lebih dari sekedar postingan gitu loh. Harus pakai tags, harus pakai musik dulu yang lagi rame gitu ya. Jadi ya kita harus juga gue jelasin juga sih cara membedakan antara algoritma feed dan reel gitu ya. Bagaimana cara kerja algoritma umpan? Algoritma umpan tuh kayak, oke guys, ya nanti gue bahas algoritma umpan itu kayak gimana, tapi video gue segini dulu karena ya namanya juga HP kentang ya, jadi nggak bisa lama-lama bikin videonya gitu. Oke, terima kasih yang nonton ya. Kalau suka jangan lupa like, share juga ya guys ya. Jangan lupa subscribe, ikuti halaman gue juga ya guys ya. Terima kasih.